Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran tematik tema 2, subtema 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan materi laporan hasil pengamatan, kalimat efektif, kata baku dan tidak baku. Senin 31 Agustus 2020. Langsung saja ya. Materi pertama yaitu laporan hasil pengamatan. Laporan hasil pengamatan adalah laporan atau tulisan yang dibuat sebagai hasil pengamatan terhadap objek pengalaman tertentu seperti sebuah tempat atau suatu proses pekerjaan. Laporan hasil pengamatan terhadap sebuah tempat misalnya laporan hasil pengamatan kantor kepala sekolah, ruang tunggu sekolah, lapangan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan laporan hasil pengamatan terhadap suatu proses pekerjaan misalnya laporan hasil pengamatan cara membuat kopi, dan lain-lain. Ciri-ciri laporan hasil pengamatan yang pertama yaitu laporan yang ditulis bersifat fakta atau nyata. Ditulis dalam bahasa yang baik dan jelas. Kemudian disertai dengan data yang akurat dan disusun secara berurutan. Jadi intinya laporan hasil pengamatan itu laporan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau hasil fakta yang merupakan sebuah data akurat. Unsur-unsur laporan hasil pengamatan yang pertama yaitu objek yang diamati. Maksudnya, benda apa yang kamu amati yang nantinya akan kamu buat sebagai laporan hasil pengamatan. Yang kedua yaitu waktu pengamatan. Yang ketiga, tempat pengamatan. Yang keempat, tujuan pengamatan. Yang kelima, hasil pengamatan. Di situ ada sebuah contoh laporan hasil pengamatan yang berjudul Hama Padi di Sawah Desa Putihan. Hal yang diamati atau objek yang diamati yaitu hama padi. Waktu pengamatan pada pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pelaksanaannya hari Rabu 19 Desember 2012. Untuk lokasinya atau tempatnya sawah di Desa Putihan. Tujuan dari laporan hasil pengamatan ini yaitu mengamati jenis hama yang menyerang padi. Kemudian hasil pengamatannya yaitu pada hari Rabu 19 Desember 2012 saya melakukan pengamatan terhadap hama padi di sawah Desa Putihan. Pengamatan berlangsung selama 1 jam, yakni mulai pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat. Setelah diamati, ternyata padi di sawah Desa Putihan diserang beberapa hama padi. Hama padi tersebut diantaranya walang, sangit, wereng, dan belalang. Para petani tidak tinggal diam dengan adanya hama tersebut, karena hama tersebut dapat mengurangi hasil panen nanti. Oleh karena itu, para petani membasmi hama tersebut menggunakan pestisida organik. Para petani memilih menggunakan pestisida organik karena pestisida tersebut ramah lingkungan. Pestisida tersebut tidak membunuh cacing yang dapat menyuburkan tanah. Nah, itu tadi contoh laporan hasil pengamatan. Jadi, unsur-unsur yang ada dalam laporan hasil pengamatan dari objek sampai hasil pengamatan semuanya berdasarkan fakta atau hasil pengamatan
yang nantinya kamu lakukan. Materi selanjutnya yaitu kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar, serta sesuai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu sesuai EYD atau ejaan yang disempurnakan, terdiri dari subjek, predikat, kemudian ditambahkan objek, pelengkap, dan keterangan. Jadi, kalimat efektif itu selain sesuai dengan EYD, struktur kalimatnya atau susunan kalimatnya terdiri dari subjek, predikat, kemudian ditambahkan objek, pelengkap, dan keterangan. Contohnya yaitu di situ ada beberapa kalimat, yang sebelah kanan kalimat efektif, yang sebelah kiri kalimat tidak efektif. Yang pertama, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Sedangkan kalimat efektifnya, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kenapa kata bagi dihilangkan? Karena kata bagi di sini mengandung kalimat yang boros. Jadi langsung saja, semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Kedua, dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, kata yang ini tidak usah dimasukkan dalam kalimat karena boros kata. Langsung saja, dia pergi meninggalkan saya. Yang ketiga, ia masuk ke dalam ruang kelas. Itu tidak efektif. Kenapa? Di mana-mana yang namanya masuk pasti ke dalam, nggak mungkin masuk itu keluar. Jadi kalimat ia masuk ke dalam ruang kelas termasuk kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya yaitu langsung saja, ia masuk ruang kelas. Selanjutnya yaitu kata baku dan tidak baku. Kata baku yaitu kata yang sudah sesuai dengan kaidah atau aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku disebut juga kata resmi. Biasanya kata baku ini digunakan dalam situasi resmi atau situasi formal. Sedangkan kata tidak baku yaitu kata yang telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu di antaranya yaitu bahasa daerah. Jadi kata tidak baku ini sudah tercampur dengan bahasa daerah, malah kadang-kadang kata tidak baku ini sudah tercampur dengan bahasa gaul. Kata tidak baku juga digunakan dalam percakapan sehari-hari saat dalam suasana tidak formal atau tidak resmi. Contohnya yaitu di situ ada beberapa contoh kata baku dan tidak baku. Yang pertama yaitu abjad. Abjad untuk kata baku diakhiri huruf D dan untuk tidak baku diakhiri dengan huruf T. Biasanya ini salah dalam penulisan ya. Jadi kata baku dari abjad itu adalah kata yang diakhiri dengan D, abjad. Kemudian yang kedua yaitu aktif. Nah, biasanya ini dikatakan oleh orang-orang daerah atau berbahasa daerah. Kata tidak bakunya yaitu aktif, padahal yang benar adalah aktif. Yang ketiga yaitu aktivitas. Tidak bakunya aktivitas, pakai F. Kenapa aktivitas menggunakan huruf F tidak baku? Karena sesuai dengan pengucapan aktivitas V, jadi tetap menggunakan atau wajib menggunakan huruf V, bukan huruf F, aktivitas. Yang keempat yaitu apotek, pakai E, menggunakan huruf E. Kata tidak bakunya apotek.
ini biasanya salah menuliskan dalam sebuah tugas ataupun dalam sebuah penulisan yang lain. Yang benar yaitu apotek pakai E. Nah, yang nomor 5 ini adalah bahasa yang sangat familiar. Mungkin teman-teman semua mengira bahwa cabe itu kata baku, padahal bukan. Cabe tidak baku. Yang baku adalah cabai. Yang keenam yaitu ini juga sering ditemui di beberapa kalender-kalender dan beberapa pengucapan dan beberapa penulisan. Februari. Kata tidak bakunya Februari. Ini juga berlaku di bulan November. Biasanya diucapkan dengan kata November, padahal yang benar yaitu November. Ingat ya, Februari, November. Nah, teman-teman, jika kalian ingin menambah pengetahuan kalian tentang kalimat efektif dan juga kata baku dan tidak baku, kalian bisa mencari informasi tersebut lewat buku Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika kalian ingin lebih mudah lagi mengakses atau mencari informasi tentang kata baku dan tidak baku, bisa dicari di Play Store. Kata kuncinya yaitu KBBI edisi 5. Jadi nanti kalian bisa dicek ya, bisa dicari kata baku dan tidak baku di Play Store kalian, di HP kalian masing-masing dengan kata kunci KBBI edisi 5. Insya Allah di situ semua lengkap, karena di situ aplikasinya sudah resmi dari Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, untuk tugasnya yaitu minta tolong teman-teman semua, amatilah tumbuhan di sekitarmu, kemudian buatlah laporan hasil pengamatan di buku tugasmu. Laporan ini tolong ditulis berdasarkan struktur atau susunan yang sudah Ustadzah paparkan tadi di awal. Kemudian jangan lupa gunakan kalimat yang efektif dan kata yang baku. Nah, itu tadi pemaparan beberapa materi tentang laporan hasil pengamatan, kalimat efektif, dan kata baku dan tidak baku. Nah, jika kalian ingin tanya atau belum bisa memahami materi ini, bisa tanya ke Ustadz Ustadzah ya. Sekian dari Ustadzah, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.